bahwa tujuan aku pulang kampung sekarang adalah untuk menemui tunangan aku. Si Sarah bagaimana ya kabarnya? Kenapa rumahku belum selesai juga ya? Padahal sudah bertahun-tahun aku bangun. Aku kasih undangan buat kamu. Ini undangan walimahan loh. Mas, lebih baik lihat pergi aja sekarang. Jangan lupa ya, datang ke undangan kita ya. Harusnya kalau kamu menikah dengan aku sekarang kamu sudah jadi ratu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu. Pak, stop sini, Pak. Nggak usah diantar ke rumah, Pak. Iya, saya minta maaf. Maksud saya bukan saya tidak mau diantar ke rumah. Saya masih ingin menikmati jalan-jalan suasana pedesaan di rumah saya. Oh ya, ongkosnya, Pak. Oh iya, makasih ya Pak. Yuk. Bisa, Pak? Bisa Pak. Ayo. Iya. Lega banget. Padahal waktu aku jalan merantau ke Malaysia, rumah di sini masih kosong, semuanya masih lahan tanah. Sekarang sudah banyak gedung-gedung yang sudah dibangun. Sudah ada beberapa warung, ada yang jual soto, keliling setiap hari. Beda banget rasanya ketika aku merantau di Malaysia, ketika aku pulang kampung sampai di sini. Udaranya juga sangat beda. Di Malaysia juga jarang hujan. Nyampe di Indonesia sekarang udah mendung. Paling 30 menit 20 menit lagi nih hujan. Dulu di sini masih belum diaspal. Sekarang udah diaspal ya, meskipun aspalnya sudah agak lumayan rusak, berarti yang aspalnya udah lumayan lama. Di sini dulu bukan selokan dan di sini juga bukan musola. Kalau nggak keliru di sini pohon pepaya deh dulu. Iya, lahan pohon pepaya. Luar biasa kemajuan Desa Koncer Kidul Dusun Rowo, desa tercinta. Pembangunannya sangat pesat, warga-warganya juga sangat hebat. Di sini apa dulu ya? Kalau nggak keliru di samping pohon pepaya, ini pohon rambutan deh. Terus sebelah sini juga belum dibangun. Apa ya kalau nggak salah ya? Pohon mangga. Pak, ya Pak. Sekarang udah ada tukang ojek bentor, jadi kemana-mana. Kalau dulu jalan kaki, mau ke jalan raya harus jalan kaki. Sekarang sudah ada bentor. Ada kursi. Ada kursi. Boleh nih numpang duduk di sini sambil istirahat. Siapa tahu bertemu dengan orang-orang kampung. Aku juga kangen banget. Kangen sekali sama orang-orang kampung. Biasanya ngeronda bareng, main domino bareng, nyantai-nyantai bareng. Ya Allah, ternyata enak-enaknya merantau tuh sama-sama ada ya. Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ya, memang di sini ada acara, masih nanya mau lewat. Orang kampung memang adabnya luar biasa, sopan sekali, baik sekali. Ada orang duduk aja masih tanya, gak apa-apa mas lewat? Ya jelas gak apa-apa lah, emang ini jalan saya Pak. Yang jelas nih jalan yang bangun pemerintah kok. Sekalian nunggu asar, terus aku sholat di sini. Ya siapa tahu dengan takmir masjid sama remas-remas masjid, sama imam masjid, aku juga bisa silaturahmi. Apa warga kampung masih ingat ya dengan aku ya? Karena aku merantau udah hampir 10 tahun. 10 tahun, perubahan di sini juga sangat pesat. Wajah aku juga nggak sangat berubah kok. Ya pasti masih mengenal lah. Oh iya ya, dari banyak sekali perubahan di desa ini aku sampai lupa bahwa tujuan aku pulang kampung sekarang adalah untuk menemui tunangan aku. Si Sarah bagaimana ya kabarnya? 8 sampai 10 tahun aku meninggalkan Sarah. Kalau namanya Sarah aku sih hafal, cuman
nomornya si Sarah tiba-tiba nggak aktif. Terus aku juga mempunyai nomor keluarganya. Jadi selama 8 tahun aku juga nggak bisa ngehubungin si Sarah. Aku juga berusaha menghubungi orang kampung juga aku nggak ada yang punya nomornya. Facebook, Instagram, Telegram, dan media sosial yang lain juga nggak ada. Si Sarah masih setia nggak ya sama aku? Kira-kira kalau aku memberi kejutan, memberi surprise yang sangat baik dan sangat bagus ataupun sangat indah buat Sarah kira-kira menerima nggak ya sama aku? Permasalahannya, tunangan aku, kisah cinta aku dengan si Sarah itu sangat baik dan sangat indah sekali. Aku sampai lupa dari banyaknya perubahan, aku bisa lupa untuk menemui si Sarah. Tapi nggak apa-apa lah, meskipun aku lupa menemui si Sarah, atau yang penting sekarang aku sudah berada di kampung ini untuk menemui si Sarah. Ali, Ri, sini Ri. Fajar ya? Iya Ri. Astagfirullah. Duduk Ri. Rajin bener. Siang-siang begini masih pegang cangkul. Iyalah. Dari mana Ri? Ini dari sawah. Oh dari sawah. Berladang sekarang Ri? Iya. Oh berladang. Alhamdulillah mantap-mantap sekarang Ri. Desa ini banyak sekali perubahannya Ri ya. Iya. Waktu zaman dulu kita masih kecil, masih main kelereng, masih main apa lagi tuh? Petak umpet. Ada lagi bahasa daerah kita. Bahasa daerah itu namanya colipet. Ah, Iya. Masih inget sama Jar. Iyalah, itu kan zaman masih kecil Ri. Maksudnya zaman dimana kita ya masih tidak tahu rasa sakit mencari uang, masih tidak tahu rasa sakit untuk berjuang untuk mencari makan. Kalau sekarang kan udah beda Ri. Sekarang udah banyak ayam. Kalau dulu ayam-ayam waktu zaman kita kecil, ayam banyak dicuri Ri. Iya. Ya teman-teman kita banyak ya yang mencuri ayam. Oh ya Ri, ini selesai tentang pembahasan masa kecil ya. Iya. Tujuan aku kesini Ri, aku kan semisal sekarang ini aku mau bertemu dengan tunangan aku, yaitu Sarah. Iya. Si Sarah. Ya si Sarah Ri. Aku kan kehilangan kontak dia, kehilangan nomor dia. Kalau masalah hafal, ayam ganggu. Kalau masalah kontak aku kan hafal nomor dia. Cuman kontak dia itu nggak bisa aku hubungin. Jadi selama 8 tahun selama aku merantau di Malaysia, aku tidak komunikasi sama sekali dengan si Sarah. Terus dengan masalah keluarganya, aku pun juga tidak menyimpan beberapa nomor atau salah satu dari keluarga dia untuk aku hubungin, karena aku nggak ada sama sekali kontak keluarganya dia. Jadi sekarang kamu yang berada di kampung ini, menurut kamu si Sarah kabarnya gimana Ri? Gimana ya Jar? Ya kalau si Sarah sih sekarang. Kamu kok kayaknya sendiri, kayak bingung. Emang si Sarah ada apa? Ya yang mau ngomong gak enak Pak Fajar. Ya nggak apa-apa Ri. Maksudnya aku kan cuma bertanya kabar si Sarah gimana, karena aku tidak menyimpan nomor dia. Aku tuh hafal nomor dia, cuman ya kena hapus, HP aku kan mati. Waktu itu aku kerja kuli bangunan, terus HP aku jatuh pun di semen, jadi nggak bisa terselamatkan. Aku ganti handphone. Dan keluarga dia, keluarga tunangan aku si Sarah, aku nggak nyimpen nomor sama sekali. Jadi aku minta tolong sama kamu, makanya aku tanya sama kamu. Kamu kan yang satu kampung dengan dia, otomatis kamu tahulah selama 8 tahun aku merantau, Sarah tuh bagaimana. Kamu gak usah gak enak, kamu gak usah sedih. Gak apa-apa, katakan aja sejujurnya, gak apa-apa. Iya Jar. Gini Jar, si Sarah tuh sekarang lagi tunangan Jar. Sudah hampir 9 hari mau nikah Jar. Kamu tunangan gimana? Kamu yang bener dong. Aku ini tunangan si Sarah dan aku masih sah tunangan si Sarah. Kok bisa-bisanya masih tunangan 9 hari mau nikah? Kan harusnya menikah dengan aku, Ri. Gak tahu juga Jar. Aku sudah dikasih undangan di rumah tuh. 9 hari lagi dia nikah katanya. Apa benar? Si Sarah memang tunangan lagi dengan orang yang lain? Tunangan si Sarah kan aku, Ri. Harusnya dia tuh menunggu aku. Kalau memang dia mau tunangan atau kalaupun dia mau menikah dengan orang yang lain, harusnya dia akan mengabari aku atau mengkomunikasikan dengan aku, Ri. Bukan tentang mengambil kesepakatan atau mengambil keputusan sendiri sepihak terus tiba-tiba dia tunangan. Kamu bener nggak? Bener Jar, swear bener. Kalau mau tahu Fajar mau kemana ya?
langsung ke rumahnya. Ya rencananya aku mau langsung ke rumah si Sarah, Ri. Karena aku pengen tahu, aku sudah kangen sama dia. Maksudnya aku sudah lama sekali nggak ketemu dengan dia. Yang sabar ya, Jar. Sabar. Ya udah, Ri, kalau misal kamu mau lanjut pulang nggak apa-apa. Aku masih mau berusaha sendiri sini. Aku masih coba untuk ya berpikir lah. Terima kasih ya untuk informasinya. Ya udah, Jar. Saya lanjut ya, Jar. Ada, Jar. Ya. Apaan sih Sarah? Tunangan dia kan selama ini aku. 8 tahun aku merantau hanya untuk dia. Sedangkan tujuan aku merantau adalah untuk menafkahi dan untuk membiayai semua pernikahan aku dengan dia. Dan aku juga ingin ikhlas. Maksudnya ikhlas dalam artian aku berjuang berkorban buat dia. Ingin tidak membebankan keluarga aku dan keluarga dia. Kalau seperti ini caranya kan pengorbanan aku semuanya sia-sia. Semua aku korbankan untuk Sarah. Sudah tahu aku hanya sebatang kara, aku tidak punya siapa-siapa di sini. Hanya dia yang aku percaya. Kenapa Sarah sendiri yang harusnya berkhianat terhadap aku? Kenapa bukan orang lain? Aku nggak boleh percaya begitu aja. Aku harus mencari tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ari. Dan aku juga harus melihat dari mata kepala aku sendiri bahwa Sarah memang benar-benar sudah berkhianat. Ya Allah, baru aja aku senang, tapi kenapa sekarang aku malah sedih? Si Sarul kemana sih? Aku kan mau nganterin undangan walimahan buat saudara yang jauh-jauh. Kalau yang deket kan udah aku anterin. Ini adalah keputusan aku. Keputusan aku meninggalkan Fajar lebih memilih si Sahrul. Lagian si Fajar merantau ya nggak ada kabar. Merantau juga kayaknya nggak ada gunanya. Nanti kalaupun pulang dia bakalan kerja apa? Jadi ya otomatis aku lebih memilih si Sahrul. Sahrul kan anak orang kaya. Dia anak orang kaya dan dia juga punya kerja di sini, meskipun kerjanya ya tidak menghasilkan uang yang banyak, tapi kan setidaknya dia bekerja, punya kerjaan dibanding si Fajar. Kalau dia di sini nggak punya kerjaan, akhirnya dia merantau. Emang aku sih yang nyuruh dia merantau, tapi kan salah dia sekarang. Kenapa dia nggak ada kabar? Ya jelas aku ninggalin dia dong. Ya jelas aku selingkuh. Selingkuh. Mana ya si Sarul ya? Sarul juga belum tahu sih. Kalau aku juga dulu pernah sebelum tunangan sama dia, aku kan tunangan sama Fajar. Dia belum tahu, belum aku kasih tahu kalau aku pernah punya seseorang sebelum dia. Aku kasih tahu nggak ya? Nanti kalau aku kasih tahu kalau aku punya tunangan sebelum dia, ntar dia marah. Wah, di rumah Sarah. Halo Sarah. Udah terlambat, masih senyum-senyum. Ya biasa kan, tadi masih ngurusin dekorasi terus juga sama make up kamu nanti gitu kan. Oh. Aku boleh duduk sini kan? Ya iyalah, aku Ini kan memang dibuat untuk aku kan? Khusus buat kamu, aku siap. siapin. Gimana? Kamu kan ini. Kalau ini untuk undangan ke teman-teman kamu itu Maya sudah. Ini aku sudah, kalau undangan yang sudah undangan resminya itu sudah, cuma sudah tinggal semua gitu ya? Tinggal undangan yang buat walimahan belum. Oh, yang walimahan. Kalau yang dekat-dekat sudah aku anterin. Kalau ke teman-teman kamu sudah ini ya? Sudah semua. Sudah semua. Ini tinggal saudara yang jauh-jauh, maka dari itu aku minta antar kamu sekalian. Aku kan juga mau ngenalin kamu ke saudara-saudara aku. Oh iya, ya pasti. 1, 2, 3, 4, 5. Adi, Terus? Terus yang ini siapa nih? Ini aku ada yang nggak tahu namanya Kak, jadi aku kosongi saja. Nanti nyampe sana
ini aku minta tolong ke, soalnya ini baru nikah sama saudara aku, jadi aku tuh nggak tahu nama aslinya. Oh, nggak tahu namanya. Jadi aku kosongin nanti. Oh, kebetulan dong, aku kan bawa pulpen nih. Aku bawa pulpen nih. Pulpenku juga keren. Mana ada pulpennya Ya udah? gampang nanti. Ini nih. Nih. Iya aku. Nah, ini nih, pulpennya. Ada di dalam. Ya nanti tulis di situ. Oh, siap. Terus aku boleh nggak minta nanti satu undangan ya? Untuk apa? Ya ada dah, pokoknya nanti aku minta satu, soalnya aku mengundang temen dekatku yang paling lama gitu. Enggak, ini kan undangan nih khusus keluarga aku sayang. Masa temen kamu mau aku undang ke sini juga, nanti Ya, kan nggak ya, enak, nggak kenal sama apa-apa. temen kamu. Gak masalah, soalnya ini temenku udah ini kan undangan yang punya aku tuh udah aku sebar semua tuh. Nah kebetulan pas udah ngeprint itu aku lupa ke temenku yang lama itu, kan udah lama jarang bertemu gitu, jadi ya Jadi diundang di kelupaan. rumah sini. Iya, ke rumah kamu, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya sip. Terus ini untuk nih, pegang dulu. Untuk fotografer yang bakalan motret di acara kita nanti tuh kamu sudah ini kan, sudah ketemu kan sama fotografernya? Sudah. Kemarin sudah ini kan aku mau pakai Vano. Oh, pakai Vano. Iya, anunya, fotografernya semuanya. Iya, Bu. Aku pakai itu. Oh, itu Bu yang ini ya, yang sangat akrab gitu keluarga Iya. gitu ya. Jadi Dia kalau memang, ada lewat gampang, dia memang orangnya Ramah. ramah. Terus untuk fotografernya gimana tadi? Aku sudah ngurusi, sudah oke lah gitu, tinggal pembayarannya. Pakai Vano kan? Pakai Vano. Betul sih. WO-nya juga aku pakai Novi, WO-nya semuanya kayak dekor, make up gitu. Kalau masalah itu kan aku sudah nyerahin ke kamu kan, jadi Iya, ya, yang di sini ya, yang di di sini, rumah. iya. Kalau Ya di kan? rumah kamu ya pakai ya dari aku sendiri lah pasti kan. Ya itu udah juga nggak, maksudnya di sana udah kamu siapin juga nggak? sudah pasti. Kalau masalah hal itu sudah diurus sama saudaraku kan, jadi saudaraku Soalnya yang kan cuman selisih 2 hari, di sini hari Sabtu, di sana hari Senin. Iya, Kan kalau dia itu nggak ini. saudaraku yang ngurus. Katanya Udah, sih pakai, kalau untuk EO-nya itu saya kurang tahu sih mau pakai siapa. Cuma untuk fotografernya itu temannya sendiri gitu. Katanya biar minimalisir dari budget gitu, keuangan gitu. Kamu tahu nggak sayang? Kenapa? Aku deg-degan loh. Kok bisa deg-degan? Kenapa? Aku nih gimana ya, nggak nyangka Gimana? gitu. Aku nih mungkin terlalu senang. Aku kan bersyukur sih dapetin kamu. Kamu kan Iya, harus sudah- bersyukur lah. Aku juga seneng juga jadi aku dapetin kamu kok. iya, meskipun kamu nggak punya Nggak punya penghasilan. kerjaan. Nggak kan, Aku kan sudah bekerja kan. meskipun Buktinya ini punya motor. meskipun penghasilannya tidak tinggi, tidak banyak, yang penting kamu punya kerjaan Iya. gitu. Jadi aku nggak pusing nanti habis menikah, nanti mau makan apa kan. Oh, nggak mungkin kalau nikah sama saya itu nggak mungkin akan menghadapi seperti itu, Sarah. Iya. Terus untuk ini Untuk kan masalah undangan udah selesai semua tuh. Kalau yang masih belum itu berarti cuma tinggal itu ya, tinggal yang apa? walimah itu. Iya, yang mau walimahnya minta lainnya antar saya. sudah. Cuman ini sayang juga aku mau tanya nih. Iya, gimana? Habis nikah kita mau tinggal di mana? Kalau masalah itu ya, ini kan dari sepakatan kita yang kemarin gitu kan. Nggak, kamu kan tahu sayang, di rumah aku nih sempit. Kalau nambah keluarga kita lagi, kalau kita yang empati kan aku juga nggak enak sama orang tua aku. Iya. Sebenarnya sih kalau masalah tempat itu kan kita sepakat kemarin mau di rumah aku kan, jadi kita bakalan tinggal di sana gitu. Iya, Cuma gini sayang, kan kita nggak mungkin tiba-tiba pindah ke sana gitu kan. Kasihan ke orang tua kamu juga, orang tua. Enggak gini loh sayang, aku Gimana? kan di rumah aku nih kan sempit. Iya. Kalau di rumahku sempit. Kalau di rumah kamu, aku yang nggak enak masa kalau mau mertua. Soalnya aku kan nggak bisa masak sayang. Kalau cuma nyapu, bersih-bersih, cuci piring sih aku bisa. Ntar nanti ya sama ibu kamu aku disuruh masak, aku kan nggak bisa masak. Gini loh sayang, maksud aku ya gimana kalau kita nanti ngontrak gitu.
Kalau ngontrak sih itu bisa dipikirin nanti aja dulu sayang. Jadi yang penting kita nikah. Jangan bilang kamu nggak punya uang buat ngontrak. Kalau itu pasti ada perencanaan ke sana juga pasti sayang. Kan kalau misalnya kita tinggal di rumah orang tua atau di rumah mertua gitu kan bisa dianggap kita masih belum mandiri kan, masih belum punya apa-apa gitu. Tapi untuk sementara waktu ini ya kita mau nggak mau harus tinggal di rumah orang tua dulu gitu yang ya. Iya, tapi jangan lama-lama. Oh, iya pasti. Aku kan nggak enak kalau tinggal di sana. Aku kan ya itu masalahnya tadi. Aku kan suka bangun siang. Nanti kalau ikut ke rumah kamu, aku kan nggak mungkin bangun siang. Nanti sama ibu kamu aku dimarahi. Suruh bangun pagi, suruh bersih-bersih, suruh masak, suruh nyuci. Aduh, makanya dari itu sayang kalau bisa cepet ngontrak ya. Iya. Kalau Atau kamu pinjam deh sama bos kamu buat ngontrak rumah. pinjam uang. Iya. Kalau mau pinjam uang sih bisa juga sih sayang. Cuma kan motor ini kan masih belum belum lunas gitu. Jadi ya untuk rumah itu nanti kita setelah kita nikah kita usaha bareng kan. Biasanya kan kalau kita sudah menikah berkeluarga pasti rezeki yang diberikan itu kan lebih banyak iya sih, gitu. tapi aku kasih tahu kamu juga loh ya. Aku Ya, kan nggak pernah bekerja nih. Jangan nanti ya kalau habis nikah jangan disuruh kerja aku ya. Nanti kamu harus kerja dong. Kita mau ini. Aku lah nggak mau loh ya. Soalnya aku kan nggak biasa kerja. Iya, kalau untuk itu sih kalau saya sendiri ya memang tidak ingin mempekerjakan istri saya sendiri, tidak mungkin tuh sayang. Terus untuk yang katamu tadi yang nggak enak di rumah gitu ya, kalau orang tuaku itu tidak mempedulikan masalah hal itu sih. Yang penting yang pertama itu ya namanya juga orang tua itu lagi gitu ya. Seperti yang udah aku katakan kemarin-kemarinnya, jadi orang tua itu masih pengen berkumpul sama anaknya gitu. Ya, tapi ya mungkin kan orang tua kamu juga sayang, masa terus-terusan di sana. Pokok aku gini ya, dalam 1 bulan bolehlah kita tinggal di rumah kamu, tapi setelah 1 bulan harus wajib ngontrak. Oh, 1 bulan ya? Syukur-syukur beli rumah sendiri. Gini sayang, kan itu sesuatu masalah yang bakalan dihadapi di kemudian hari. Nah, masalah yang pertama ini kita masih mau menikah sayang. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita fokus ke acara pernikahannya itu dulu nanti. Ya udah, kita fokus bicarakan tentang pernikahan kita. Iya. Emangnya saya sudah hafal ijab kabul? Nah, itu dia tuh. Aku sudah berapa hari ya? Sekitaran 2 hari aku sudah mempelajari hal itu. Sebenarnya agak sedikit deg-deg banget sih. Belajar gimana? Ntar gini sayang, kan beda ya antara belajar kan mungkin karena kalau belajar cuma sendiri gitu ya. Beda loh nanti pas akadnya, pas hari hanya ntar kamu lo salah grogi gitu. Iya, salah ngucapin lagi. Ya kalau itu sih kalau aku sudah belajar ya aku yakin pasti bakalan bisa sayang. Cuma ya gitu lagi. Kan aku belajarnya tuh pas lagi sendiri di kamar gitu. Kadang juga mikir kayak aku bisa apa enggak ya, aku salah apa enggak ya. Harus gitu. bisa lah Soalnya sayang. Soalnya kamu tahu sendiri kan sekarang ini kan sudah zamannya apa ya, orang-orang kan sudah pinter ya dengan teknologi ya. Nanti kamu yang pas salah ngucapin ijab kabul nih, pas ada yang videoin terus kamu salah kan viral. Kalau yang videoin pasti dapat uang. Kalau kamu kan kita kan dapat malunya. Iya juga makanya sih. kamu tuh harus benar-benar hafal, jangan sampai lupa, jangan sampai belentot apa sih salah terus. Cuma ya gitu ya, betul juga sih yang kalau masalah hal itu mungkin benar katamu ya, aku harus mempersiapkan lagi gitu ya. Iya. Cuma kamu kok tegang sekali sih, saya nggak kayak biasanya gitu. Iya, ini sekarang nih loh maksudnya. Ya soalnya aku ketemu sama kamu terus juga sudah menghadapi pernikahannya sudah tinggal beberapa hari lagi. Jadi deg ya. Ya namanya juga gak akan bisa enjoy gitu. menghidupi kan, mau hidup di dunia baru kan, jadi agak sedikit Gitu khawatir gitu. Apalagi sebagai seorang laki kan punya tanggung jawab yang besar juga. Iya, tapi nggak perlu khawatir. Aku orangnya nggak rewel. Paling ya cuma rewelnya ya tadi aku minta kita tuh dalam 1 bulan pindah rumah lah, jangan sampai di rumah kamu gitu. Gimana caranya harus gitu, meskipun nggak punya uang harus pinjam, cari pinjaman gitu ya. Iya, harus apa kek, ada apa kek, mungkin di rumah kamu ada yang mau dijual kek, harus dijual gitu. Kalau yang di rumah dijual itu ya
kemungkinan sih bisa aja sih yang nanti. Ya apa kata nantilah, pokoknya yang penting kita nikah terlebih dahulu. Iya. Baru setelah nikah baru kita mikirin hal itu gitu ya. Enggak, kamu kan tahu sendiri sayang, kenapa aku mau sama kamu. Padahal dari dulu kan kamu ngejar-ngejar aku juga rodo ini apa. Agak gimana, agak menjauh gitu. Iya, kan sekarang tuh kenapa aku mau, soalnya kamu kan sudah punya pekerjaan, meskipun penghasilan kamu masih belum maksimal, tapi kamu kan sudah punya kerjaan nih, sudah apa ya, nggak bingung lagi gitu. Aku kan mau kamu karena itu. Pokoknya aku tuh jangan di ini loh, jangan dibuat kecewa gitu. Ya itu mungkin yang membuat aku jadi sedikit kaku sekarang gitu, karena ya yang aku hadapi masa depan sayang, sesuatu yang baru ya. Doakan saja semoga nanti setelah kita nikah ada berbagai macam tantangan kita bisa menghadapi ya. Oh, ya udah yuk kita biar nggak ini soalnya sudah mau hujan. Mau anterin ini soalnya jauh loh. Oh yang ini? Ya ini di Kembang. Ini yang di Kembang. Terus ini yang di Kota Kulon. Oh, yang nggak tahu namanya. berarti lumayan ya, Iya, lumayan jauh. Terus lumayan nanti aku jauh. minta satu itu bisa banyak? Iya. Berarti aku nggak jadi ngundang ini. Apa? Untuk siapa sih sayang? Ini ada temanku itu sudah lama. Cowok cewek? Ya cowok lah. Oh, kalau cewek awas, Oh, nggak nggak mau mungkin. aku ngundang temen kamu. Iya ya gak mungkin lah kalau aku kan. Kamu tahu aku cemburuan. Ya gak mungkin kalau masalah hal itu. Pokoknya aku minta ini satu. Ini iya Le, saya kasih ke teman aku gitu. Ya udah sini jadikan satu Ya dulu. taruh di sini juga dulu ya. Yuk. Sudah yuk, sekarang kita berangkat. Aku mau izin dulu. Oh ya izin dulu dah. Aku tunggu di motor ya. Kunci motorku mana ya? Kita tahu kamu. Oh nggak ada ini. Nggak usah izin lah. Tadi aku juga sudah bilang kok kalau mau nganterkan undangan. Pasti tadi ada omongan kayak gini dari orang tuanya. Apa? Dari ibu sama bapak pasti ngomong kayak gini. Apa? Hati-hati di jalan ya, karena sebentar lagi kamu bakalan nikah, seperti itu kan? Iya kan? Soalnya ada mitosnya gitu. Iya, soalnya ada mitosnya. Jangan Udah, diambil pusing, itu kan hanya mitos. Ya tapi kita tetap patuh sama orang tua, kita dengerin aja omongannya gitu, meskipun di jalan kita war yang penting nyampe gitu kan. Iya. Yang penting kita Udah. dengerin saja. Bismillah. Ya. Yuk. Bareng kan kita. Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Yuk. Sebentar. Ini lewat jalan sini bisa tembus ke, pasti bisa kan lewat sini Iya, kan? nganan lagi, kita lagi lewat gang. Yuk. Ya jelas pasti bisa lewat sini lah. Yuk. Sebentar ya. Yang berhenti ya. Bentar ya, berhenti ya. Sarah, Fajar, oh, kamu sudah pulang? kebetulan aku sekarang ketemu kamu di sini. Memang rencananya aku sekarang mau ke rumah kamu. Ini siapa Sarah? Oh, gini Fajar, aku tahu aku kan nggak tahu ya kalau kamu sekarang nih pulang, tapi suatu kebetulan sekali ya, karena kamu sudah pulang, jadi aku mau ngenalin, mau ngasih tahu sesuatu sama kamu kalau aku nih sudah mau menikah. Sarah, kamu apa-apaan? Aku tunangan kamu, perkenalkan Mas. Saya tunangan Sarah. Kamu ini siapa? Itu dulu, maafkan Saya aku nggak kasih tahu ya. Syahrul, Mas. Calon suami. Mas, sampean kan tahu, harusnya kalau memang sampean mau menikahi seseorang, harusnya sampean tanya dong, ini sudah tunangan apa belum? Saya sudah tunangan 8 tahun, Mas. 8-10 tahun saya tinggalkan dia merantau ke Malaysia. Fajar, jangan marah sama dia ya, karena yang tahu hubungan kita adalah aku ya. Dia nggak tahu. Ini siapa? Gini, Sarul, dia ya memang kita dulu memang pernah tunangan ya, tapi saya tegaskan, saya putuskan hari ini kita sudah nggak ada hubungan. Karena apa? Karena dia sudah menghilang. Kamu kan menghilang. Hah? Yang Kamu menyuruh tidak ada aku kabar. merantau siapa? Sarah, kamu bilang kita pernah tunangan. Kapan? Kapan aku menggagalkan tunangan ini? Aku nggak ada komunikasi sama kamu karena aku nggak menyimpan kontak kamu, karena HP aku nggak ada, hilang, mati. Makanya aku ganti handphone, nomor kamu hilang. Aku hafal nomor kamu, aku hubungin nomor kamu, cuman nomor kamu nggak aktif. Aku nggak punya kontak keluarga kamu. Karena memang semua sama keluarga aku sudah bilang kalau aku sama kamu sudah nggak ada hubungan lagi, Fajar.
Ya, aku nih malu loh punya tunangan seperti kamu, nggak punya kerjaan. Iya, sekarang kamu merantau. Kalau sudah pulang seperti ini, kamu nggak punya kerjaan. Sedangkan kamu merantau sebegitu lamanya, kamu nggak punya apa-apa, masih jalan kaki. Setidaknya pakai motor kek pulang merantau itu. Setidaknya bawa apa kek? Enak ya kamu ngomong. Tujuan aku merantau adalah untuk membiayai semua pernikahan aku dan kamu, untuk membuat kamu enak. Kamu nggak ingat siapa yang menyuruh aku merantau? Kamu yang menyuruh aku merantau. Tiba-tiba sekarang kamu berbicara iya, aku tahu seenaknya. memang aku yang menyuruh kamu. Karena apa? Waktu itu aku memiliki banyak hutang. Jadi aku menyuruh kamu. Tapi aku tidak menyangka juga kalau kamu bakalan hilang kontak. Lantas kamu meninggalkan aku dengan kondisi seperti ini karena kamu sudah menemukan laki-laki yang lebih baik, Ya, yang lebih kaya. Wajar. Sudah. Ini sudah selesai bertengkarnya, Mas. Jadi gini, Mas. Ini sudah jadi calon istri saya. Jadi lebih baik Masnya tidak perlu mikirin dia lagi. Mas, harusnya menjadi seorang laki-laki, sampean juga harus tahu dong, ketika memang punya hak laki-laki lain, jangan serobot. Kalau memang semisal, tapi nggak apa-apa lah. Saya juga berterima kasih terhadap sampean ya. Terima kasih karena sampean sudah membuka hati saya, karena sampean sudah memberitahu saya bahwa seperti apakah tunangan saya. Ingat Sarah, 8 tahun yang lalu, kamu memang menekat untuk aku nyuruh untuk merantau ke Malaysia hanya untuk membiayai agar kita hidup enak. Sekarang aku merubah kondisi aku sampai aku kondisi seperti ini hanya untuk kamu. Apa yang kamu rubah? Kamu tetap saja seperti ini. Apa yang kamu rubah? Beda sama Syahrul tunangan aku yang sekarang. Beda, Dia Mas. memiliki pekerjaan, orang tuanya kaya. Kalau kamu dari orang tua yang nggak punya, sekarang merantau hanya mendapat lamanya saja, tapi nggak ada apa-apanya, nggak mendapatkan apa, tidak membuahkan hasil. Cukup Sarah. Aku memang tidak punya orang tua. Orang tuaku memang miskin dan aku memang hidup sebatang kara. Tapi aku tidak pernah dibesarkan dengan cara menikmati harta warisan orang tua. Berbeda dengan sampean. Sampean memang kaya. Oh jelas. Jadi gini, Mas. Masnya ini kan Sarah ninggalin sampean ini kan gara-gara gak punya kan. Terus sekarang keadaannya mau ngajak nikah, keadaannya masih sama. Ya jelas Mas, si Sarah milih saya, soalnya saya lebih punya, Mas. Mas, Iya. begini ya. Jangan pernah melihat saya dengan kondisi saya yang bawa tas seperti ini. Ya jelas. Kalau semisal saya bawa mobil, bawa rumah, beli rumah, bangun rumah, apa kalian juga mampu? Apa sampean juga bisa mampu seperti saya? Itu hanya apa saya harus bilang? mimpi kalau mau beli rumah. Jadi gini, Mas, logikanya ya, Mas, kalau orang habis merantau terus punya uang, berhasil di rantauan, gak mungkin jalan kaki seperti ini, Mas. Pakai tas kayak gini, jalan kaki pula. Ya kayak mimpinya terlalu jauh, Mas. Lebih baik sampean tinggalin Maka aja dari ini. itu aku lebih milih kamu, sayang. Dia sudah merantau 8 tahun tapi masih motor saja nggak punya. Aku gak habis Kemana pikir uang deh. kamu selama 8 tahun? Hah? Kemana? Motor aja nggak punya. Kamu bilang seenak jidat kamu. Kamu ngobrol dengan seenak kamu bicara. Kemana uang saya selama 8 tahun saya tabung untuk membuat dan meminang kamu untuk menjadi istri saya, untuk membuat kamu hidup enak. Aku pikir orang tua kamu tidak akan merestui kamu dengan orang baru ini. Ternyata orang tua kamu sama dengan kamu. Tapi aku yakin ini hanya akal-akalan kamu. Contohnya saja, ketika kamu minta uang terhadap orang tua kamu dan kamu tidak diberi uang oleh orang tua kamu marah, kamu merengek, kamu melawan sama orang tua kamu. Aku yakin juga kamu menikah dengan dia, kamu marah-marah dengan orang tua kamu. Mas, jaga omongannya, Mas. Jangan nuduh ini pinjam uang ke sampean. Siapa yang bilang pinjam uang? Saya memang 8 tahun mengirim dia uang. Makanya 8 tahun uang saya habis karena saya kirim ke dia. Saya, Mas, sebagai calon suaminya si Sarah ini merasa tersinggung dengan omongan sampean ini tadi. Kalau memang sampean memang membantu si Sarah ini, tidak mungkin Sarah pasti mau sama kamu. Lah, lawang Sarah gak mau sama kamu sekarang kok. Ya jelas lah aku nggak mau. Sama ini ngomong apa? Saya bilang ketika dia minta uang oleh orang tuanya, minta uang terhadap orang tuanya, ketika tidak diberi, dia marah. Dan selama 8 tahun, kemana uang saya? Saya kirimin ke dia. Kemana uang saya yang 8 tahun? Sekarang kemana? Kalau memang uangnya dikirim ke Sarah, gak mungkin Sarah meninggalin kamu, Mas. Nah, Sarah sekarang meninggalin kamu ya jelas berarti itu cuma bohongan saja. sudah, Dan gak mau sama kita. Sudahlah, kita lupakan apa yang diomongin sehari ini. Aku gini Fajar, berhubung kamu sudah datang ya, aku nih mau sekalian kasih undangan ya
bacakan undangan biar dia Boleh, jelas, biar dia ngerti kalau pembahasan yang tadi dia jelaskan pada kita itu sudah nggak ada gunanya, sudah nggak ada manfaatnya. Karena ini yang berbicara sekarang, Fajar. Nih, aku kasih undangan buat kamu. Ini undangan walimahan loh. Jadi kamu kalau datang tuh bisa dapat bingkisan ya kan? Iya. Barangkali kamu di rumah masih belum nyiapin segalanya, nggak punya apa-apa yang mau buat dimasak kan, kalau datang ke undangan kita kan dapat bingkisan langsung Dapat makan. bingkisan, makan gratis segala macam, Mas. Terus melihat pasangan yang katanya tunangan yang bakalan jadi calon istrinya ternyata dimiliki oleh orang lain, ditinggal pas sayang-sayangnya. Kamu ini benar-benar tega, Sarah. Kamu memang benar-benar tega terhadap aku. Harusnya yang memberi undangan dan yang membuat undangan itu aku dengan kamu. Sekarang aku cuma dikasih undangan terhadap seperti kamu. 8 tahun aku berkorban, 8 tahun aku berjuang hanya untuk kamu, untuk mengubah semua. Mas, keadaan tidak bisa diubah, Mas. Jadi lebih baik sekarang Masnya terima aja undangan itu, datang ke pernikahan Dan kita. dengan bahagia, dengan senyum bahwa kamu sekarang sudah kehilangan seseorang yang kamu sayang banget. Kamu Udah, tahu Fajar, aku mau nikah sama dia tuh undangannya berapa? 1.000 orang. Kalau aku nikah sama kamu, mungkin aku cuma 100 orang ya. 100 orang. Makanya aku lebih milih Sekali. kamu. Dia bakalan nggak mampu. Undang 200 orang nggak bakalan mampu. Kalau sama kamu kan jelas, undang 1.000 orang. Ya kan? Kalau orang merantau ya tidak mungkin lah ngundang sampai sebanyak 1.000 gitu ya. 100 itu mungkin sih, cuma kalau biasanya ya di bawah itu pasti. Nah, jadi tahu kan alasannya kenapa aku lebih memilih Sarul daripada kamu, Fajar? Ya sudah itu alasannya. Memang layak seseorang seperti ini dibuat seperti itu, sayang. Ya sudah, yuk. Yuk. Mas, lebih baik lihat pergi aja sekarang. Jangan lupa ya datang ke undangan kita ya. Itu undangan berharga loh. Yuk. Ayo sayang. Yuk. Ingat, Mas, jangan deketin lagi si Sarah ya. Ya Allah. Merantau 8 tahun sampai 10 tahun hanya untuk menikahi wanita seperti dia. Kemana hati Sarah? Kemana pikiran dia? Akankah balasannya seperti ini terhadap hamba-Mu ya Allah? Berhenti ya. Berhenti ya. Kenapa? Aku tuh pengen punya rumah kayak gitu ya. Kenapa? Pengen punya rumah kayak gitu. Coba lihat. Rumah mana? Yang bagus ya. Aku minta rumah kayak gitu ya. Itu rumahnya orang kaya, itu rumahnya orang sultan. Aku nggak mungkin lah punya uang buat beli rumah kayak gitu. Udah, ayo kamu halunya jangan terlalu tinggi. Aku kan pengen ya. Siapa tahu gitu loh ya. Punya rumah kayak gitu ya. Iya, boleh pengen rumah kayak gitu, cuma rumah itu terlalu kaya buat kita mah orang biasa mau punya rumah kayak gitu itu terlalu gede. Udah, yuk. Kenapa rumahku belum selesai juga ya? Padahal sudah bertahun-tahun aku bangun. Ya wajarlah, karena rumah ini memang terlalu besar untuk dibangun secara waktu yang sangat singkat. Berarti kalau rumah ini belum selesai, aku harus ke rumah yang ditempati oleh Gino. Pak?
Aku ke rumah Jino aja deh. Besar juga ya. Wow, Yang lumayan nih. kamu kalau pakai motor ini yang, wah, tambah keren kamu yang kalau pakai motor ini yang, Ya wah. kalau pakai motor ini aku cocok sih. Cuma sekarang nanti aja ngomong itu. Sekarang kita Enggak tujuan kan? awal buat nganterin undangan. Mana undangannya? Iya sih yang, tapi kan aku ngasih ini pendapat kamu lebih keren kalau pakai itu yang nggak ada namanya kan? Kok gak ada yang namanya? Nama temanku. Oh jangan aku bawa pulpen ya. Iya. Gimana sih Ketok aku? dulu yang, Ketok dulu dah. Kita lagi orangnya bakalan keluar. rumahnya. Si Alfred. Misi, permisi. Sudah yang nulisnya yang, misi. Udah nih. Sepertinya nggak ada. Nah ini. Sebenarnya Tunggu nggak aja ada orangnya di sini. Hah? Tunggu aja, mungkin kita lagi bakalan keluar orangnya kok. Besar juga ya. Lumayan. Aku kasih tahu ya, kamu bilang syukuri aja, syukuri aja. Biasanya kata-kata kayak gitu tuh berasal dari orang yang nggak mampu. Ya itu kan kalau dari pendapat kamu kayak gitu, tapi kenyataannya bukan seperti itu juga, Sarah. Nggak, sebenarnya kamu kan yakin, nah gitu. Ya aku yakin pasti bisa memiliki rumah seperti itu. Cuma ya nggak sekarang juga. Sekarang kan kita masih mikirin gimana caranya kita bisa nikah dengan tenang tanpa ada suatu beban Iya yang sih. harus kita tanggung di kemudian hari kan kayak gitu. Iya, ini ada orangnya nggak sih yang Nggak temen tahu. kamu nih? Padahal aku sudah lama nggak ketemu sama temanku itu. Coba lihat ininya undangnya. Nanti kamu salah ini, salah apa? Salah apa? Salah undangan nanti. Mana ada. Dari kejauhan itu sepertinya Pak Fajar deh. Bagaimana kalau saya berhenti di sini saja ya? Halo Pak. Oh, Saya bantu. Jin. Saya Baru bawa aja aku mau ke rumah kamu. Memang Iya. rencana rumah yang di sebelah sana, rumah aku masih belum kelar. Jadi pembangunannya juga masih belum kelar. Jadi Iya, rencananya aku sedang mau dibangun. tinggal di rumah aku yang ditempati oleh kamu. Ya udah Jin, jangan lama-lama. Iya, Kuncinya mana? kuncinya sudah Dekat ya? di mobil. Iya. Aku yang nyetir. Oke, baik Pak. Lama nggak pakai mobil. Baru pulang kampung juga. Alhamdulillah. Jin, arahin jalan ya. Aku agak sedikit lupa nih. Baik Pak. Sekarang banyak perubahan ya Jin ya. Banyak perubahan di sini Pak. Ini ini juga ada tamu yang, ada tamunya. Ini mungkin. Tunggu turun Pak. Iya. Loh, Kalian lagi. mantan kamu yang Kalian ngapain datang ke rumahku? Harusnya kalian itu pergi jauh-jauh. Kan kamu sudah menolak untuk menikah dengan aku. Pak, Mas. Gimana kabar kamu, sehat? Nah, ini nih aku mau nunjukin kita bentar lagi bakalan nikah. Kita berdua ini kita mau nikah. Itu undangannya. Sarul dan Sarah. Ya, kita bakalan nikah. Gimana cocok Sarah? kamu? Oh, kamu di sini. Ternyata Ada apa lagi, selama Beb? ini saya cari Sarah, Pak. Dia ini meminjam uang saya dan dia kabur dan tidak mengembalikan uang saya. Sudah aku duga. Memang kehidupan kamu itu terlalu foya-foya dan terlalu tinggi dan terlalu memakan gengsi dan status sosial. Ini siapa namamu? Nama saya Syahrul. Syahrul. Syahrul yang kamu ceritakan bahwa yang selalu pinjam uang dengan kamu. Iya. Coba baca. Kamu mengundang 1000 orang. Syahrul Kok teman kamu? Syahrul Gunawan. Kamu kok nggak bilang? PT Sincan. Apa ini? Menikah dengan Sarah.
Oh, ternyata benar. Kamu sini hanya mengantarkan undangan. Asal kamu tahu ya. Kalau memang aku tahu kamu memang bersifat kemewahan dan suka minjam uang dan suka berhutang dan kabur, aku juga gak mau tunangan dengan kamu. Tapi Fajar, aku mau kok kembali sama kamu. Sarah, setelah apa yang kamu tahu, Sarah, setelah apa yang kamu lihat, setelah apa yang kamu tahu tentang aku, kamu mau kembali sama aku? Asal kamu tahu ya Sarah, kamu tadi bilang aku gak punya motor, Mas. Motor aku itu, ini mobil aku, dan ini rumah aku. Aku bangun rumah 2, ya. Yang satunya untuk aku dan kamu, dan satu ini untuk tempat tinggal orang tuaku dan orang tuamu. Aku ingin semuanya rukun, tidak ada yang kemiskinan, kelaparan. Disitulah aku berkorban. Dan asal kamu tahu, motor itu aku sudah siapkan jauh-jauh hari kepada si Albertus Gino. Untuk apa? Untuk jalan-jalan, untuk menikmati ketika aku berpacaran. Setelah menikah dengan kamu bisa jalan-jalan naik motor sport. Sekarang mobil ini juga untuk mempersiapkan acara aku pernikahan dengan kamu. Tapi apa? Tuhan itu sayang sama aku dengan cara aku ditunjukkan keburukan kamu, kejelekan kamu yang selama ini kamu sembunyikan dari aku. Laki-laki ini kamu membandingkan sama aku. Maaf 1:100. Maaf Fajar. Ya sudah Sarah, daripada kamu hanya... Dan meskipun kamu mengantarkan undangan ke sini, Gino pun akan saya larang untuk menghadiri pernikahan kamu. Karena apa? Karena kamu punya hutang dan kamu tidak bayar. Malah kamu membesar-besarkan acara pernikahan kamu sampai kamu mengundang 1000 orang sekaligus. Ingat Sarah, rumah yang besar di Jalan Petigan sana itu rumahku. Itu rumah untuk aku serahkan untuk ke kamu. Itulah tempat tinggal aku dan kamu ketika aku memang menikah dengan kamu. Tapi di sini aku jelaskan sekali lagi, rumah di sini adalah tempat orang tua kita. Sekarang ya lebih baik aku tempati dan lebih baik aku kontrakin daripada aku tinggal berdua sama harimau seperti kamu. Pintu keluar sangat terbuka lebar dan jangan lupa bayar hutang terhadap anak buah saya. Karena yang jelas kamu meminjam uang saya. Karena Albert ini adalah tangan kepercayaan saya yang memegang semua keuangan saya dan yang memegang semua usaha saya. Yang jelas kamu berhutang terhadap saya. Kalau kamu bilang 200 saya nggak mampu, salah. Kamu mengundang 1000, saya akan mengundang 20.000. Tapi buat apa? Itu adalah hal yang bodoh. Hal yang melakukan mengeluarkan uang secara cuma-cuma. Lebih baik saya sedekahkan setiap hari Jumat. Lebih baik saya kasih kepada fakir miskin, yatim piatu daripada saya kasih sama kamu untuk membesarkan acara seperti itu. Albert, tagih hutangnya. Sarah, pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus bertanggung jawab. Selama setahun saya cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah nikah sama saya. Kita nggak bisa balikan lagi nih Jar. Enggak. Siapa yang mau balikan sama kamu dan siapa juga yang mau menghadiri kamu? Laki-laki yang menikah dengan kamu itu selalu pinjam uang dengan anak buah saya. Motor kayak gini aja dibanggakan. Ingat Sarah, harusnya kalau kamu menikah dengan aku, sekarang kamu sudah jadi ratu. Ratu. Kamu bisa naik motor sport jalan-jalan sama aku. Kamu bisa naik mobil ketika di acara pernikahan. Kamu bisa menempati istana ketika sudah menikah. Tapi sekarang pergi. Silakan Bapak Sarul, saya mohon maaf telah mengganggu acara pernikahan Anda. Dan saya juga tidak bermaksud untuk menagih hutang Anda. Saya diskon deh. Hutangnya potong 5 juta. Jadi 5 jutanya anggap saya ngamplop ke pernikahan kalian berdua. Oke Jin, kalau gitu saya sangat capek sekali karena saya pulang merantau dari Malaysia. Saya juga berterima kasih karena kamu sudah mengelola keuangan-keuangan saya, usaha-usaha saya yang sudah saya percayakan ke kamu. Untuk saat ini 1-2 hari saya masih ingin istirahat, tolong jangan ganggu saya. Dan rumah ini sementara mau saya pakai. Kamu silahkan beristirahat di kantor, ya.